BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, sebagai tonggak organisasi di STKIP PGRI Sidoarjo. Sudah siapkah merespon perubahan menjadi universitas? Atau wacana LKMMTB serentak merupakan langkah dari BEM? Halo Sobat Jurnalistik, di segmen podcast kita kali ini kita kedatangan Kak Jihan selaku Presiden Mahasiswa Masa Bakti 2023-2024 dan Kak Alvira selaku Ketua Pelaksana LKMMTB 2023. Kita kasih hai dulu ya. Halo Kak. Hai. Yang di balik kamera yuk di saya juga ya. Hai. Jabatan terbaru di periode baru yang pastinya sudah sertijab nih Kak ya, sudah serah terima jabatan yang telah terlaksana dengan teman-teman KPU STKIP PGRI Sidoarjo. Kebetulan juga tim jurnalistik udah ngeliput nih ya teman-teman ya, udah kita up juga di YouTube. Kira-kira dari Kak Jihan sama Kak Alvira udah ngelihat belum nih? Dari sudah. Gimana ya tanggapannya tentang jurnalistik ke depan? Bagus sih, itu udah perkembangan yang sangat bagus ya, dilihat dari beberapa periode yang lalu. Kalau jurnalistik sempat vakum dan akhirnya di periode saya ini jurnalistik bisa berkembang pesat gitu. Jadi proud sih buat jurnalistik. Nah, ngomong-ngomong tentang Presiden Mahasiswa mencakup dengan BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, Kak Jihan selaku Presma baru di periode ini. Kak Jihan kira-kira ada pernah kepikiran nggak sih bakal terpilih menjadi Presma baru? Jujur sih enggak ya, sama sekali aku nggak punya pemikiran buat bakal jadi presiden mahasiswa. Apalagi itu kan dalam lingkup yang besar gitu, jadi nggak ada pikiran ke situ sama sekali. Tanggal 6 Oktober 2023, tepatnya pada bulan kemarin nih Kak, ada acara di kampus kita yaitu visitasi kampus. Kira-kira kalau dari Kak Jihan dan Kak Alvira ada tanggapan nggak tentang acara visitasi kemarin? Ya, untuk perubahan dari sekolah tinggi ya, STKIP sekolah tinggi ke universitas itu sebenarnya juga selama ya berjalan 3 tahun ya saya kuliah di sini, itu udah ada wacana dari yang tahun-tahun lalu dan ya alhamdulillah bisa terlaksana di tahun ini. Untuk mungkin yang tahun 2023 baru masuk dan alhamdulillahnya juga udah terakreditasi ya, jadi udah berubah menjadi universitas. Terus kalau dari Kak Alvira sendiri ada tanggapan nggak tentang visitasi kampus kemarin? Tanggapan dari aku sih perubahannya sangat benar-benar banget kan. Sebelumnya kita sama juga tadi dari sekolah tinggi ke universitas itu kan suatu yang sangat-sangat kita impikan sebagai mahasiswa. Betul sekali kan. Dari tahun-tahun sebelumnya yang sudah dijanjikan menjadi universitas itu banyak sekali. Iya, akan tahun depan akan menjadi universitas, dan di tahun ini sudah melakukan visitasi dan itu sangat hal yang saya sangat tunggu sekali. Dan ada satu lagi Kak, di Instagramnya STKIP sudah berubah jadi Unibda juga. Iya, kita juga kemarin kaget ya teman-teman jurnalistik itu, udah ganti aja nih jadi Unibda. Iya. Dan teman-teman banyak juga yang kaget. Wow, sepertinya sudah jadi universitas beneran. Gitu. Akhirnya langsung rame itu. Iya, rame. Topik pembahasan baru pertama nih setelah besok. Semisal nih hasilnya sudah sesuai harapan dari sedikit menjadi universitas. Dari Kak Jihan ini sudah ada gambaran belum untuk BEM ke depannya? Untuk BEM ke depannya ya mungkin karena ya dengar-dengar juga kan di perubahan universitas ini kan kita juga akan bakal nambah prodi ya, atau mungkin nambah fakultas. Nah, BEM pun juga pasti akan terpecah. Jadi maksudnya terbagi, ada BEM fakultas dan ada BEM universitas seperti itu kan. Tapi untuk ya mungkin BEM universitas ini bakal ada mungkin di periode selanjutnya mungkin ya. Jadi untuk periode saya ini saya hanya ingin mengembangkan potensi-potensi mahasiswa dari angkatan
2023 yang paling baru 2022, ataupun angkatan saya sendiri yang mungkin tahun depan kita juga udah mulai sibuk skripsi nih. Jadi biar adik-adik 22, 23 pun juga bisa punya karakter yang bagus buat kaderisasi tahun depan. Jadi misal ada BEM universitas pun juga mereka udah siap. Menanggapi visitasi kampus kemarin nih, menurut Kak Jihan, seberapa optimisnya STKIP bisa berubah menjadi universitas? Dibilang optimis mungkin 60-70% ya masih ya. Oh, oke. Kenapa nih alasannya kok sampai bisa persentase setinggi? Karena dari mungkin kalau udah di tahap mereka udah ke kampus nih, datang ke kampus itu kan menurutku itu udah tahap-tahap akhir ya, hampir ke tahap akhir ya. Jadi 30%-nya kita tinggal tunggu aja nih hasilnya kayak gimana. Ya, kapan 30%-nya? Betul. Nah, kalau dari Kak Alvira, kira-kira apa aja sih yang perlu disiapkan oleh teman-teman, atau sekiranya teman-teman ini sudah siap berapa persen sih tentang kuliah menjadi universitas? Kalau untuk teman-teman sendiri sepertinya kesiapannya 70% sih. Sama seperti Alvira, sama kayak Jihan berarti ya? Soalnya kan ada beberapa teman yang mungkin SDM-nya di kampus kita itu juga belum terpenuhi seperti kampus-kampus di luar. Oke. Tapi tidak kalah juga SDM kita sama kampus di luar. Aku kurang setuju sih ya. Aduh, gimana ya? Gimana ya? Kalau misal untuk kesiapan teman-teman sendiri mungkin sekitar 50% sih kalau aku. Tapi kalau untuk di ranah kampusnya ya, mungkin dari lembaga atau pihak dosennya itu udah 60-70%. Karena menurutku masih perlu banyak yang dirubah juga dari mindset teman-teman sendiri tentang kegiatan kampus, tentang gimana jalannya organisasi. Kan itu juga sangat berhubungan ataupun sangat berpengaruh nih dalam perubahan dari sekolah tinggi ke universitas. Jadi itu masih jadi PR besar sih buat ya itu tadi, untuk membenahi karakter mahasiswa itu. Oke, coba. Terus kalau kita info sebentar nih ya Kak ya. Kak Alvira ini merupakan Menteri Dalam Negeri, betul? Menteri Dalam Negeri di masa jabatannya Kak Geraldine, di masa jabatan periode kemarin ya, tepatnya di periode 2022-2023, dan sekarang menjabat sebagai Menteri Sosial Politik. Menteri Sosial Politik dan Hukum. Bahasanya terlalu berat nih. Dia langsung nih. Oh, padahal berat banget Mensos Polhum ya. Aduh. Kira-kira tuh Mensos Polhum ini ngapain aja sih Kak kalau di BEM itu? Kalau di BEM sendiri itu ranahnya Sospolhum itu biasanya di sosialnya, politiknya juga dapat, dan hukumnya juga dapat. Nah, di sosialnya itu biasanya kalau ketika ada bencana yang ada di luar daerah kita atau teman keluarga dari STKIP yang meninggal atau sakit, itu yang mengajak teman-teman buat ikut merasakan juga itu teman-teman Sospolhum. Kemudian mengenai hukumnya juga ADART-nya, Ormawa dan sendiri juga itu masih ranahnya Sospolhum. Kita langsung next ke topik selanjutnya nih Kak. LKMNTB sebenarnya. Kalau kita lihat background historinya nih, LKMNTB dari saya masuk sebagai mahasiswa di STKIP, LKMNTB ini kan dilaksanakan oleh hima-hima masing-masing ya. Karena saya adalah mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, LKMNTB saya dilaksanakan oleh teman-teman hima ibu-ibu. Begitupun juga teman-teman PGSD dengan ISY, matematika dengan himatika, dan sejarah dengan himasnya. Menurut Kak Jihan dan Kak Alvira, sebelum kita bicara lebih lanjut terkait LKMNTB serentak, pandangan kalian tentang LKMN itu sendiri seperti apa? Kalau pandangan saya pribadi nih ya, sebagai mahasiswa mungkin ya, sebelumnya saya menjelaskan pandangan saya sebagai mahasiswa bahwasanya dari LKMM yang singkatannya mungkin kan latihan keterampilan manajemen mahasiswa.
Jadi dari LKMM itu kita belajar banyak banget hal tentang keorganisasian, tentang kepemimpinan yang mungkin sebelum masuk kampus itu kita sama sekali nol kalau dalam organisasi ya gitu. Jadi kalau pas di LKMM ini mungkin kita awal itu dikasih tahu nih pandangan organisasi itu seperti apa, cara manage dalam organisasi itu seperti apa. Jadi banyak banget ilmu yang bisa didapetin dari LKMM itu sendiri sebagai mahasiswa, dan itu akan selamanya menjadi bekal sampai kita akan lulus jadi dari mahasiswa ini ya. Jadi kita itu bakal jadi bekal utama, karena mungkin di luar sana bukan hanya akademik yang akan dilihat, tapi cara kita berbicara, cara kita komunikasi, cara kita memimpin sesuatu forum atau organisasi itu benar-benar jadi poin plus sih kalau untuk di lingkup kerja atau manapun di luar sana. Gitu sih. Dari Alfira sendiri. Oke. Yang sudah tadi apa tadi kajian tentang kepemimpinan dan Organisasi ya, tidak hanya itu juga di LKMM sendiri itu biasanya itu membahas mengenai administrasi. Nah, banyak kan mahasiswa yang awalnya jadi siswa yang tidak tahu bagaimana sih bikin proposal, bagaimana sih bikin surat menyurat. Nah, di LKMM ini sendiri bakal dikasih arahan dikasih arahan pembelajaran mengenai bagaimana cara membuat proposal, surat, dan alur untuk mengajukan proposal seperti apa. Kemudian tidak hanya itu, di sana juga nanti bakal ada mengenai pengendalian konflik. Nah, biasanya kan kalau kita ikut organisasi bakal ada suatu masalah atau problemnya di situ. Nah, di sana kita bakal diajarin bagaimana cara menyelesaikan masalah itu sendiri kalau kita jadi pemimpin di suatu organisasi itu. Gitu. Jadi sampai ada materi itu ya, kayak pengendalian konflik. Emang kira-kira konfliknya apa sih Kak kalau di rumah biasanya ini? Kalau dari aku nih biasanya banyaknya kebanyakannya itu dari miskomunikasi. Komunikasi antara teman satu dengan teman yang lain itu kurang. Komunikasi itu paling krusial ya namanya. Salah komunikasi sedikit ini udah jadi bisa masalah besar nih. Dan harus ada pengendalian ternyata. Terus kira-kira apa bedanya Kak sama LKMPD yang biasanya dilakukan dan nanti diserentakkan? Oke. Kalau untuk perbedaan dan sendiri ya, mungkin lebih terlihat, perbedaan yang lebih terlihat itu dari efisiensi dana. Oke, I see. Ya. Okay. Dana itu pasti emang juga bisa membengkak ya. Karena setiap, misal di periode-periode sebelumnya kan LKMPD berlima nih. Nah, kalau mungkin dari angkatan saya ya, dari 2021 dilihat dari mahasiswanya yang banyak, jadi masih efektif lah kalau emang dilaksanakan di hima masing-masing. Jadi mungkin ada, kan kalau PKKMB serentak nanti di hima kan bisa mengenal kan di himanya masing-masing itu kayak gimana. Nah, tapi kalau untuk masalah dana yang per hima yang kan kalau misalnya transparannya nih per hima misalkan dapat 1 juta dari lembaga ya untuk LKMMTD sendiri. Nah, karena dilihat dari mahasiswanya yang sedikit, akhirnya dari lembaga pun mengusulkan bahwasannya kegiatan LKMMTD itu pun kan tidak jauh beda antara hima PGSD, hima PBI dan yang lainnya kan gitu. Akhirnya dimintain tolong buat dilaksanakan secara serentak. Gunanya apa? Agar ya ini tadi efisiensi dana. Jadi untuk dana biar bisa turun lebih banyak dan juga dipergunakan dengan baik oleh seluruh hima. Jadi bukan hanya misal kadang kan ada tuh misal kayak tahun kemarin baru ya dari matematika sendiri pun dana itu baru turun juga setelah kegiatan LKMMTD gitu. Jadi waktu LKMMTD pun kita juga nggak menggunakan dana lembaga ya. Jadi baru waktu setelah kegiatan LKMMTD baru kita tutupin nih yang kurang dari dana lembaga itu. Jadi kan untuk di LKMMTD serentak ini ya itu tadi dari efisiensi dana. Terus kalau misal nih dari teman-teman sendiri pandangannya kan ya sama aja lah gini. Nah akhirnya kita buat pandangan kalau yang mereka pinginnya sama aja dong, kita nggak bisa kenal lingkup hima kita sendiri gitu kan. Akhirnya kita buat opsi nih buat diadakannya pra LKMMTD yang akan dipegang oleh masing-masing kahim. Oke, jadi kalau untuk perannya masih dipegang oleh masing-masing. Iya. LKMMTD dijadikan satu serentak.
Oke. Untuk LKMTD serentaknya itu tanggal 25-26 ya? Betul. 25-26 pada hari Sabtu dan Minggu. Kemungkinan sekitar 2-3 minggu lagi ya masyarakat akan terlaksana. Nah, kira-kira sejauh ini ada struggle nggak Kak dalam LKMTD serentak? Karena kalau secara histori tadi yang udah dijelaskan ya, kalau jadi ini kan perhima masing-masing dalam melaksanakan, ada struggle nggak Kak? Banyak sebenarnya. Bisa di-spill nggak? Struggle ini apa nih? Ya karena mungkin kalau secara garis besar karena mungkin kita belum menyamakan persepsi ya, jadi akhirnya muncul itu struggle kayak gitu. Entah kayak dikira BEM mau menguasai lah, atau mungkin dikira LKMTD ini masuk prokernya BEM lah, atau gimana, itu pasti jadi pemikiran teman-teman yang mungkin ngiranya kalau LKMTD itu diambil alih gitu sama BEM, padahal sebenarnya enggak. Nah, kalau memang nih dari segi pandanganku ya Kak ya, aku juga saat itu pernah ikut LKMTD Hima PBI 2022. Dan memang di situ tertera program kerja Hima PBI, ada salah satunya itu LKMTD. Jadi memang selama ini tuh LKMTD itu bukan proker Hima. Oke, mungkin sebelumnya FYI dulu ya. Ya, FYI ini penting nih. LKMMTD itu sebenarnya program kerja kampus, universitas. Oh, oke. Jadi bukan masuk ke dalam program kerja Hima masing-masing. Dan karena kampus kita di bawah naungan Kemendikbud, akhirnya dan Kemendikbud sendiri itu kan mengarahkan bahwasannya universitas diwajibkan untuk melakukan LKMMTD atau LKMM kepada mahasiswanya gitu. Nah, karena kewajiban ini kan merujuk ke kampus, berarti kan kita LKMM itu kan nggak akan masuk proper Hima gitu. Jadi dari awal mungkin ini yang jadi pandangan yang salah ya akhirnya buat teman-teman semua, karena selama ini mungkin LKMTD itu masuk ke dalam proker, padahal yang seharusnya LKMTD itu bukan sebuah proker, tapi sebuah kewajiban yang diharuskan kepada mahasiswanya. Oke, baiknya masalah ini gimana salah persepsi ya tentang LKMTD. Ya, harusnya seneng dong ya bisa diserentakkan, termasuk dari investasi dana tadi. Kira-kira ada struggle lagi nih Kak tentang LKMTD? Iya, ada lagi Kak. Banyak biasanya tuh Hima yang awalnya aku dulu kasihan adik-adik dong nggak bisa jadi panitia LKMTD gitu, karena kan biasanya anak-anak Hima itu pasti jadi panitia buat adik-adiknya, yang itu banyak mindsetnya teman-teman kita yang masih seperti itu, yang buat kita sulit buat maju. Nah, ini balik lagi ya ke omongan awal, makanya kenapa kok aku bilang kesiapan mahasiswa itu masih 50% dalam perubahan ke universitas. Yaitu tadi karena kita harus merubah mindset teman-teman yang seperti ini. Emang besok itu konsepnya seperti apa tentang panitianya? Kok bisa sampai ada tanggapan seperti itu? Kasihan adik-adik yang bisa jadi panitia. Jadi untuk panitianya sendiri itu karena ini kan program kampus sendiri, jadi yang mewadahi itu BEM kayak gitu. Nah untuk kepanitiaannya itu diambil dari anggota BEM, dan untuk hima-hima mendelegasikan saja seperti itu. Tapi karena banyaknya teman-teman yang bilang kasihan adanya nggak bisa jadi panitia, oleh karena itu pres kita mempunyai pilihan jika LKM itu dipegang oleh hima seperti itu. Ya mungkin sebagai jalan tengahnya agar teman-teman tidak kayak merontak, kayak nggak setuju buat LKM-nya serentak. Jadi sebelumnya ini wacana LKMTD serentak sempat ada yang memberontak. Iya. Jalan tengahnya apa? Kok bisa tiba-tiba langsung setuju untuk serentak? Itu panjang banget sih sebenarnya. Kalau dibahas banget sih mungkin ringkasan aja ya mungkin ya. Jadi sebelum itu kita kumpul dulu nih sama kahim-kahim, dan mereka setuju kan. Nah setuju karena awal mulanya itu kepanitiaan kita oprek. Tapi kembali lagi nih, akhirnya mungkin
ada beberapa hima yang mungkin masih belum fix tentang LKMMTD serentak ini. Terus aku dapat arahan akhirnya bahwasannya kalau emang diwajibkan untuk seluruh mahasiswa otomatis itu kan masih di bawah naungan BEM, karena BEM yang mewadahi seluruh mahasiswa. Jadi gitu. Akhirnya jadi kepanitiaan itu dari BEM, tapi kita tetap melibatkan teman-teman hima untuk ikut serta ke dalam kepanitiaan kegiatan ini. Jadi kabarnya biar teman-teman hima itu kok malah kita yang sebelumnya kayak tadi dipegang hima, kok malah akhirnya diambil penuh nih sama BEM gini-gini. Ya sebenarnya mindset seperti itu kan sebenarnya salah ya, masih agak rancu ya gitu. Terus akhirnya itu tadi kita buat pra yang dipegang sama hima masing-masing, tapi tetap karena pra sama TD itu kan masih sealur. Akhirnya agar tidak putus nih sama komunikasi teman-teman hima di pra, jadi kita tetap minta untuk delegasi kepanitiaan di TD-nya per hima gitu. Dan mungkin ada salah satu kegiatan yang emang nanti di TD ini akan dihandle sama hima, jadi sama kahimnya langsung gitu. Itu konsep dari panitia LKMTD juga, dari teman-teman panitia gitu. Jadi menurut aku juga udah bagus ya gitu, karena kita tetap melibatkan teman-teman hima bukan hanya di pra aja tapi juga di TD-nya langsung, yang dimana TD itu kan mencakup seluruh program studi kan, bukan hanya satu hima aja. Oke, berarti bisa ditarik dari seluruh hima sudah fix untuk bergabung di LKMMTD serentak yang dinaungi oleh BEM. Oke, terus kira-kira nih sudah seberapa matang konsep LKMMTD serentak besok? 70%. 30% ini kemana nih? Harusnya ini yang kita inginkan 100% gitu. Iya. 30% kemana nih? Karena 30% itu kita belum menyampaikan kepada adik-adiknya, yaitu mengenai pembekalannya, mengenai perlengkapannya, apa saja yang dibutuhkan. Cuma kayak itu aja. Sama ya. dana juga belum sepenuhnya terkumpul kan dari adik-adik Ya. di 30% itu cuma mendekat itu ya kayaknya. Oke. Cukup menarik ya pembahasan visitasi dan LKMMTD pada hari ini. Terima kasih untuk kajian dan Kalvira sudah menyempatkan waktunya untuk datang di episode pertama podcastnya Tim Jurnalistik. Jangan bosan-bosan untuk kita undang lagi ke sini. Barangkali ada hot topic kita langsung kajian. Kalvira bisa datang. Oke, siap. Sekian dari podcast jurnalistik hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. See you!